Ya. Kabupaten Tambrau ini berdiri sejak tahun 2008 melalui Undang-Undang Nomor 56 tahun 2008, kemudian direvisi dengan Undang-Undang 14 tahun 2013. Kurang lebih 11.529 km persegi. Ya. Yang unik dari Kabupaten Tambrau ini 99% Ya. kawasannya itu kawasan hutan lindung, Hutan kawasan lindung. konservasi dan lain-lain. Sehingga ketika kabupaten ini berdiri, Ya. kerja keras dari Bupati Tambrau 2 periode untuk membangun kabupaten ini sebenarnya bukan dari nol tapi dari Oh, minus. minus. Jadi di bawahnya nol ya, Pak? Luar biasa, iya. Luar biasa sulitnya. Tetapi satu hal yang paling luar biasa lagi, kemudian pemerintah Kabupaten Tambrau berani menetapkan Kabupaten Tambrau menjadi kabupaten konservasi. Ini pilihan yang sulit, biasanya jarang dipilih oleh kepala daerah. Karena kepala daerah pasti memilih jalan aman biasanya. Ya. Kalau bisa buka kawasan lebih gampang untuk perkebunan dan lain-lain atau pertambangan. Ya. Tapi melalui komitmen politik, Bupati Tambrau bersama Dewan Perwakilan Kabupaten Tambrau Ya. menetapkan Perda Nomor 5 tentang Kabupaten Konservasi. Itu sangat berani memang, sebab setahu saya belum ada kabupaten di Republik ini yang menetapkan kabupatennya sebagai kabupaten konservasi. Bahkan Papua Barat dan Papua Barat Daya ini. Cuma Kabupaten Tambrau yang punya Perda Nomor 5 tentang Kabupaten Konservasi. Konservasi ya. Berani ya, Pak ya? Berani. Ya. Itu merupakan pilihan sulit yang dipilih oleh Bupati saat itu. Tetapi ada komitmen luar biasa sesuai dengan visi misi beliau untuk menjadikan Kabupaten Konservasi ini. Maka seluruh daya dan upaya dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan hutan dan lain-lain. Sungai termasuk ya? Termasuk sungai. Kabupaten Tambrau itu merupakan pemilik kawasan tertinggi di Kepala Burung Papua ini. Dengan Gunung Tambrau puncaknya 3.000 meter. Jadi semua sungai-sungai besar itu mengalir melalui Kabupaten Tambrau, dari Kabupaten Tambrau. Ya. Sehingga potensi sungai di Kabupaten Tambrau sungguh luar biasa. Ya. Lahan daratan kita itu 1.151 hektar. Jadi berkali-kali dari lahannya Kota Sorong. Berkali-kali. Kita penyumbang 40% kawasan hutan untuk mahkota permata Papua yang didirikan oleh Provinsi Papua Barat. Jadi dengan potensi yang sungguh besar itu, Bupati mengambil langkah untuk segera mencari sumber-sumber daya alam yang bisa kita kelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya pada tahun 2015, beliau mengeluarkan anggaran sebesar 48 miliar hanya untuk membangun PLTMH. Apa itu Pak namanya Pak? Pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Oh, mikrohidro. Ya. Yang kemudian dikelola oleh PT Tambrau Bersinar Abadi yang merupakan BUMD dari Kabupaten Tambrau. Dengan pembangkit sebesar 800 kali 2. Sehingga kapasitas terpasang 1,6 megawatt yang sudah dilakukan perjanjian jual beli. Satu-satunya Pemda yang melakukan perjanjian jual beli dengan dengan PLN adalah Kabupaten Tambrau. Ya. Itu disampaikan langsung oleh General Manager Unit Induk Wilayah PLN di Jayapura ketika kita tanda tangan perjanjian jual beli. Ya. Karena baru pertama kali Perusda, perusahaan daerah, milik pemerintah daerah melakukan kontrak jual beli dengan PLN. Ya. Kami kontrak jual beli seharga Rp1.128 per kWh. Rugi nggak Pak itu Pak? Justru PLN sangat untung. Ketika PLN pemerintah Tambrau rugi atau untung? Kalau cerita untung dan rugi tergantung kapasitas terpasang. Karena kalau bicara untung, seharusnya kami untung. Dengan kapasitas 1,6 megawatt kali Rp1.128, itu sudah luar biasa penerimaan kami. Seharusnya 1 bulan 1 miliar lebih. Ya. Tapi sampai saat ini beban yang baru bisa kami layani hanya 300. Sehingga pendapatan kita masih sekitar 300 sampai 400 juta per bulan, tapi sudah cukup untuk menutupi operasional. Ya, ya. Dan kami punya keyakinan akan terus berkembang ini. Ya. Satu hal lagi Pak Febi, kami telah berupaya untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain, terutama PT Nindya Karya dan PT Firama Karya dalam rangka melakukan eksplorasi pembangunan pembangkit listrik. Dan kami sudah punya FSDD terhadap pembangkit, 2 unit pembangkit yang akan kami bangun sampai tahun 2025, yaitu PLTMH Siakwa sebesar 3,2 megawatt, kemudian PLTMH Anjay di Kebar sebesar 3,6 megawatt untuk mencukupi kebutuhan Kabupaten Tambrau, karena jarak kita dari Kota Sorong sampai di Tambrau itu 176 km, sedangkan jaringan listrik tidak tersedia.
Kalau PLN harus bangun pembangkit diesel, Ya. maka dia harus bakar Rp1.500 per hari per KWH. Ya. Tapi kalau dia beli dari kita, dia lebih untung Rp600, itu PLN pasti senang. Itu Jadi ya, Pak. kami sangat yakin dengan melakukan pembangunan PLTMH, Kabupaten Tamro bisa menghasilkan sumber PAD. Ya. Dengan tetap menjaga hutan, menjaga tutupan hutan yang ada, kemudian sungai akan tetap mengalirkan air dan mesin bisa tetap berjalan. Banyak daerah punya sungai, Pak Febi. Tapi apakah komitmen pemerintah daerah sudah jelas ada? Ya. Kalau komitmen itu tidak ada, hutan bisa saja berubah fungsi jadi kawasan lain. Dan itu merupakan hal yang paling ditakutkan ketika kita berinvestasi di dalam rangka membangun PLTMH. Ya. Demikian, Pak Febi. Ya, saya ini nyambung dengan Pak Kepala Bapeda, saya akan kontak dengan PLN, Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.